Laporan observasi penyebaran berita hoaks penculikan anak. Perkenalkan, nama saya Inika dari Prodi Ilmu Perpustakaan. Latar belakang berita hoaks. Kemudahan akses informasi di era digitalisasi sering disalahgunakan oleh sejumlah pihak tertentu dalam menyebarkan berita bohong. Pemerintah saat ini tengah berupaya melakukan berbagai cara dalam menanggulangi berita bohong, termasuk mengeluarkan sejumlah kebijakan melalui perundang-undangan yang hakikatnya merupakan wujud dari kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Berita hoaks. Hoaks merupakan akses negatif kebebasan berpendapat pada media elektronik maupun cetak yang dilakukan oleh pelaku kejahatan dengan maksud tertentu yang dapat merugikan dan meresahkan masyarakat. Jenis informasi hoaks: yang pertama clickbait atau tautan jebakan, yang kedua misinformation, yang ketiga fake news atau pemberitaan bohong, yang keempat satire, yang kelima confirmation bias atau konfirmasi bias, yang keenam post-truth atau pasca kebenaran, yang ketujuh propaganda. Landasan hukum. Yang pertama Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Yang kedua Pasal 45A Ayat 1 Undang-Undang ITE. Yang ketiga Tenaga Humas Pemerintah. Maraknya informasi adanya kabar penculikan terhadap anak baik melalui media sosial maupun dari mulut ke mulut membuat warga panik. Kapolres Tanah Toraja menyatakan bahwa hingga saat ini situasi dan kondisi wilayah Kabupaten Tanah Toraja dalam keadaan aman. Pihak kepolisian menghimbau kepada warga khususnya masyarakat Kabupaten Tanah Toraja untuk tidak panik, namun tetap waspada mengawasi anak-anaknya. Tindakan kepolisian Tanah Toraja dalam penanganan kasus penyebaran berita hoaks penculikan anak di Kabupaten Tanah Toraja. Yang pertama, tindakan penanganan secara primitif. Tindakan ini merupakan bentuk upaya awal yang dilakukan kepolisian dalam penanganan kejahatan sebelum kejahatan terjadi. Upaya awal yang dilakukan seperti penanaman nilai-nilai moral, khususnya kepada generasi muda agar tidak mudah menyebarkan berita bohong. Hal ini dilakukan oleh Polres Tanah Toraja dengan melakukan kegiatan wisata edukasi. Yang kedua, tindakan penanganan secara preventif. Tindakan ini merupakan upaya penanganan kejahatan yang masih dalam tahap pencegahan sebelum kejahatan terjadi. Tindakan penanganan secara preventif ini, kepolisian melakukan sosialisasi kepada masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Bentuk upaya lain yang dilakukan Polres Tanah Toraja terhadap pencegahan berita hoaks atau pemberitaan negatif, yakni dengan mengcounter adanya pemberitaan negatif. Yang ketiga, tindakan penanganan secara represif. Tindakan ini merupakan upaya kepolisian dalam penanganan kejahatan setelah terjadi tingkat tindakan kejahatan. Polisi Toraja melakukan observasi dengan hasil yang pertama mengecek kebenaran berita atau informasi yang didapatkan, yang kedua pengaduan layanan ke call center 110 dan SKPT. Kesimpulan, strategi kepolisian dalam penanganan kasus berita bohong atau hoaks penculikan anak dalam hal ini oleh Kepolisian Resor atau Polres Kabupaten Tanah Toraja telah melakukan tugas dan fungsinya dalam menjaga kondusivitas di Kabupaten Tanah Toraja sebagaimana mestinya. Berbagai upaya-upaya strategis baik pencegahan awal sebelum maupun setelah terjadi tindakan kejahatan telah diupayakan, termasuk memberikan himbauan-himbauan dan sosialisasi kepada masyarakat khususnya di wilayah Kabupaten Tanah Toraja. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.